Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia. Tetapi di tengah pandemi muncul fenomena-fenomena menarik yang secara tak langsung justru mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi yang menekuninya. Wabah corona juga membuat kita lebih sadar menjaga kesehatan tubuh demi menghindari terpapar corona. Kini banyak warga yang mulai sadar akan pentingnya berolahraga. Dan salah satu olahraga yang jadi tren di tahun pandemi ini adalah bersepeda. Pandemi nyatanya buat sejumlah hobi makin bersemi. Pandemi seakan jadi pengingat akan pentingnya kesehatan, oleh karenanya semakin banyak olahraga yang digemari seperti bersepeda. Pandemi COVID-19 memukul hampir berbagai sektor usaha. Tidak sedikit warga menjadi korban PHK. Beberapa perusahaan mengambil langkah pemotongan gaji daripada merumahkan karyawan. Tapi ada fenomena menarik selama pandemi. Banyak warga yang mulai sadar pentingnya berolahraga. Bersepeda menjadi olahraga yang sangat populer selama masa pandemi COVID-19. Meski ada larangan untuk bergerombol, namun antusias warga untuk bersepeda seolah tak terbendung. 2020 seolah menjadi musim sepeda. Tidak hanya di Jakarta, meningkatnya animo warga bersepeda juga terjadi di kota-kota lain. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, pengelola memberikan izin pengunjung untuk menikmati suasana dalam mal sembari mengayuh sepeda. Program bersepeda di dalam mal ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pengunjung. Pihak pengelola meyakini mal tak hanya untuk belanja atau menikmati makanan, tapi juga menawarkan alternatif olahraga bagi mereka yang ingin bergaya hidup sehat. Program bersepeda dalam mal rupanya cukup menarik antusias sejumlah komunitas sepeda di Makassar. Bersepeda di dalam mal tentu menjadi pengalaman baru. Pesepeda bisa menjelajahi setiap lantai di mal berlantai 5 berkonsep terbuka ini sembari menikmati pemandangan kota Makassar dari ketinggian. Tapi pengunjung yang bersepeda juga wajib mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Antusias olahraga saat pandemi juga terlihat di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video ini kami rekam pada Juli lalu. Ratusan orang tumpah ruah mencari keringat demi menjaga kebugaran di masa pandemi. Meski sudah ada himbauan untuk tidak berkerumun, namun warga Bogor tetap saja berolahraga di sini. Bersepeda, jogging, atau hanya sekedar jalan kaki mengitari stadion. Tapi ada juga yang hanya duduk santai. Mungkin yang ini mereka sedang menikmati suasana ramai. Sementara di ibu kota Jakarta, sejak pertengahan tahun 2020, jumlah pesepeda meningkat drastis. Kegiatan ini menjadi hobi baru warga Jabodetabek. Meski ada larangan berkerumun, antusias warga bersepeda bertambah. Ini bisa dilihat saat hari Minggu, ratusan pesepeda melintasi jalan-jalan protokol Jakarta. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meniadakan hari bebas kendaraan, tetap saja kawasan Bundaran HI hingga Senayan dipenuhi sepeda. Tingginya aktivitas bersepeda di masa pandemi ternyata mendatangkan keuntungan bagi penjual sepeda. Bahkan saat toko sepeda belum dibuka, antrian pembeli sudah ramai. Tren bersepeda mendorong angka impor sepeda ke tanah air. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pada bulan April 2020, angka impor sepeda mencapai 184,84%. Impor sepeda kembali naik di bulan Juni 2020 sebesar 117% atau hampir 11 juta US dollar atau sebesar 153 miliar rupiah. Tak jauh berbeda, nilai impor suku cadang sepeda juga meningkat selama pandemi. Pada semester 1 2020, nilai impor suku cadang sepeda mencapai 109 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Menurut data Google Keyword Planner, kata sepeda menjadi salah satu kata kunci yang paling populer selama pandemi corona melanda. Pada Maret 2020, kata kunci sepeda lipat didapatkan mencapai 90.500 kali pencarian.
Sementara pada April 2020, kata sepeda lipat pada mesin pencari Google meningkat 82%, yaitu menjadi 165.000 kali. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Juni 2020. Kata sepeda lipat naik hingga 673.000 kali pencarian pada Google. Menjaga kebugaran tubuh dengan bersepeda juga dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Menggunakan sepeda lipat dengan kawalan ketat, Jokowi tetap mengedepankan protokol kesehatan menggunakan masker. Presiden juga menyempatkan membagikan masker kepada pengunjung Kebun Raya Bogor yang juga sedang berolahraga. Apa yang dilakukan Jokowi seolah memberikan pesan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah pemirsa, ada hobi lain yang jadi tren di masa pandemi. Karena terbatasnya aktivitas di luar rumah, banyak warga yang memilih menghabiskan waktu dengan memelihara hewan kesayangan, salah satunya ikan cupang. Aneka warna ikan cupang atau beta ternyata memikat hati warga untuk memilikinya. Dan tren ikan cupang ini pun bisa mendongkrak perekonomian. Seperti di daerah, mulai banyak ternak ikan cupang. Dan penghasilannya bisa memberikan dana segar bagi warga di tengah sulitnya perekonomian akibat badai pandemi. Ikan cupang atau ikan beta menjadi salah satu hobi yang menjadi tren di masa pandemi. Di berbagai daerah di Indonesia, sontak ikan cupang menjadi primadona. Budidaya ikan cupang juga menjadi pilihan sebagian warga di tengah pandemi. Permintaan yang tinggi membuat nilai ekonomi ikan cupang naik. Di Bogor, Jawa Barat, budidaya ikan cupang hias yang dikelola secara perkelompok sudah menembus pasar mancanegara. Para peternak ikan cupang di sini mengaku beromset 5 juta hingga 20 juta rupiah per bulannya dari hasil penjualan ikan cupang. Selain budidaya, ikan cupang juga memiliki sisi bisnis lainnya. Salah satu bisnis lain yang menarik dari tren ikan cupang adalah salon ikan. Tak sekedar dipelihara, tapi ada juga kontes ikan cupang. Dalam sebuah kontes, ikan cupang dituntut menampilkan keindahan warna siripnya. Disinilah peran salon ikan cupang. Proses perawatan dilakukan dengan merapikan bentuk ekor, dorsal, ekor bagian atas, ekor bagian bawah, dan bagian dasi. Untuk memulai perawatan, ikan cupang harus dibuat pingsan dengan cara dibius. Waktu pingsan ikan antara 10 sampai 15 menit inilah yang dimanfaatkan untuk merapikan ikan cupang. Bisnis salon ikan cupang ini mendulang rupiah yang tidak sedikit. Dalam sehari, 15 hingga 50 penghobi cupang menyalonkan ikannya. Bahkan menjelang kontes bisa menangani perawatan hingga 150 ekor ikan cupang. Wabah corona tak hanya diisi dengan duka, tetapi ada tawa dan suka bagi mereka yang sukses meraup rezeki. Harga ikan cupang termahal yang udah pernah terjual, Pak? Yang termahal pernah saya jual 1,5. 1,5 juta? Iya. Itu kenapa mahal, Pak? Itu yang kualitas kontes, ikannya juga besar, bagus. Jadi karena cantik, ukurannya juga besar gitu Iya. ya. Selain karena kualitas kontes, apa juga karena ini lagi pandemi terus ramai orang pelihara ikan cupang, Pak? Karena pandemi juga. Selama pandemi ini terus mulai ramai orang memelihara ikan cupang, seberapa menguntungkan sih, Pak? Ya keuntungannya meningkat hampir 200% lah. Sejak virus corona mewabah, masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak sosial, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Ada satu kebiasaan lagi yang muncul selama pandemi, berjemur. Warga di berbagai daerah ramai-ramai melakukan aktivitas berjemur pada pagi hari. Umumnya warga berjemur pada pukul 10 pagi selama 10 sampai 15 menit. Berjemur dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh. Seperti warga di Pisangan Baru Matraman dan Albaido Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka berjemur di tengah teriknya matahari pagi. Warga yang tidak memiliki ruang untuk berjemur di rumah mereka, berjemur dilakukan di atas genteng dan di luar rumah atau di jalan yang disinari matahari pagi. Sejumlah penelitian dari para ahli menyebut tubuh memerlukan sinar ultraviolet B atau UVB. Untuk negara seperti Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, sinar UVB bisa didapat pada jam 10 pagi.
Ultraviolet B yang terkandung dalam sinar matahari pukul 10 akan bekerja bersama kolesterol yang ada di bawah permukaan kulit. Ultraviolet B yang mengandung provitamin B3 bersama kolesterol di bawah kulit akan membentuk vitamin D3. Nah, vitamin D3 inilah yang menjadi sumber kekebalan tubuh manusia. Di Wisma Atlet, warga yang menjalani perawatan juga melakukan aktivitas berjemur. Beberapa di antaranya berjemur sembari berolahraga. Tapi ingat, berjemur matahari bukan untuk mematikan virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh atau di permukaan kulit, melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Pemirsa, hingga di penghujung tahun 2020 belum ada satupun negara yang terbebas dari COVID-19. Vaksin yang digadang-gadang menjadi solusi pun hingga kini belum pasti. Tapi yang jelas, berolahraga dan bahagia bisa menjadi cara untuk meningkatkan imun agar tubuh kita tidak mudah terpapar virus. Nah, kalau kalian pasti punya hobi baru juga kan di saat pandemi ini?